Pulau Pasaran merupakan pulau yang menjadi tempat sentral pengolahan ikan teri dan ikan asin di Provinsi Lampung. Letaknya ada di Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Pulau yang memiliki pesona alam tersembunyi ini dihubungkan oleh sebuah jembatan ke daratan dengan panjang kurang lebih 100 meter dan hanya bisa dilewati oleh kendaraan bermotor. Perkenalkan, nama saya Said bin Hadi. Kebetulan saya sudah dibilang sesepuh Pulau Pasaran. Pulau Pasaran ini mulai dihuni oleh dijadikan pemukiman itu sekitar tahun 70-an. Jadi awalnya pulau itu sebuah pulau yang kecil tanpa penghuni atau tanpa rumah penduduk, hanya dijadikan untuk menumpang menjemur ikan dulu para nelayan. Jadi nggak dibawa ke darat tapi numpang di pulau ini. Terus lama-lama begitu sudah banyak yang menumpang di sini sehingga banyak orang yang malas pulang ke darat gitu. Jadi sekitar tahun 80-an yang punya pulau ini dulu kan, pulau ini termasuk pulau yang dikuasai oleh keluarga ratu ya, sini dulu gitu. Jadi tatkala diberikan atau dijadikan pemukiman sehingga diberikan sistem coupling, dia jual sistem coupling. Bagi yang berminat, yang kebetulan menjemur ikan kayak saya umpamanya menjemur ikan di situ, maka saya ditawarin untuk beli sehingga banyak. Nah, sekitar tahun 80-an itu 85, 90 mulai pas kejadian kebakaran di kota Kangkung sana, mulailah banyak perpindahan penduduk secara permanen gitu. Dan akhirnya tahun 2000 sampai sekarang ini dijadikan pemukiman karena tanahnya juga sudah mulai diberikan sertifikat. Dengan luas pulau 13 hektar, pulau ini dihuni sekitar 1.900 jiwa atau 342 kepala keluarga. Walau pulau ini banyak disinggahi kapal nelayan, tetapi mayoritas penduduk di pulau berprofesi sebagai perajin ikan teri. Yang disebut di sini artinya secara garis besar bukan nelayan deh. Di sini itu pengelola hasil nelayan. Jadi nelayan itu dikelola hasilnya atau dibuat sama kita untuk dijadikan teri, ikan teri rebus. Jadi dan penduduk di sini kalau yang masih muda-muda ya ada juga yang sudah kerja di luar kayak jadi anak toko, terus banyak artinya bukan semata-mata di sini, karena nelayan di sini sebenarnya warga kita ini bukan nelayan, hanya pengelola hasil nelayan. Jadi kan ikan tuh ada saringan ceting itu tuh yang gede, diwadahin satu persatu, direbus, dijemur itu nggak pakai alat, nggak pakai tangan, kayak kan sisir kan itu kayak serok itu semacam begitu. Nah, ya itu tergantung kualitas ikannya. Kendalanya kalau kita misalnya musim hujan, musim nggak nyaman, ya kita harus gimana kira ikan bagus. Produksi ikan teri di pulau ini rata-rata bisa mencapai sekitar 1.140 ton per tahun. Hal ini membuat Pulau Pasaran tercatat sebagai salah satu penghasil ikan teri terbesar di Indonesia. Pulau kita ini menjadi kebanggaan ya, karena ada juga yang sama seperti kita, tetapi yang sama seperti di Pulau Pasaran ini maksudnya, tetapi pada dasarnya mereka yang menyebar di seluruh Indonesia itu asal yang mulai rebus itu pasti dari sini orang-orangnya. Jadi potensi untuk Pulau Pasaran ini ya memang satu dari pengelolaan ikan teri, terus KJA keramba apung, maksudnya peternak keramba apung. Jadi terus kerang hijau, terus kepiting, banyak. Artinya untuk selingan-selingan mereka selain kerja di ikan teri itu ada juga kerja. Kalau di pulau ini murni deh, jangan takut, nggak ada yang bikin masalah.
Karena ikannya satu diambil dan mendadak, diolahnya juga mendadak, dimasak juga mendadak, jadi nggak ada yang nginep-nginep berbulan-bulan itu nggak ada, selain taruh di kamar pendingin. Makanya kalau bila dibilangin bisa taruh dimanapun, kalau mengadukan ikannya dimanapun, yang paling bagus Pulau Pasarnya ini, yang paling bagus ikannya, kualitas dari apapun bisa dibandingkan. Berarti terjamin ya, Bu? Ya terjamin segalanya, karena di sini ikannya ikan seger satu, kedua begitu dapat nggak menginap, langsung diolah, langsung dijemur, langsung dipaket, itulah yang nama ikan bagus. Pada kenyataannya, pulau ini mempunyai daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh tempat lain dan belum diketahui banyak orang. Namun di samping itu, tetap ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa kondisi di Pulau Pasaran ini kumuh dan kurang ideal untuk sentra produksi ikan asin. Saya tidak setuju sekali karena pada dasarnya Pulau Pasaran ini bukan sebuah daerah atau sebuah desa yang kumuh pada dasarnya, cuman kebetulan saja karena pada dasarnya kita ini di laut yang merucut begini, di Teluk Lampung ini, dan Teluk Lampung itu ditopang oleh beberapa sungai yang kebetulan orang yang membuang sampah di sungai itu ke laut. Nah, sehingga tatkala air naik ke atas, air naik melebihi batas pulau ini, maka sampahnya itu naik juga ke kita. Jadi pada dasarnya bukan dari kita sampah, tetapi dari laut. Nah, karena penyebabnya apa? Penyebabnya mereka yang artinya tidak istilahnya tidak sadar kalau kita buang sampah ke sungai itu akan mencemari laut. Tuh, jadi bukan dari kita, tetapi kebetulan kita ini sebuah pulau yang pendek. Jadi begitu air naik, ya naik ke daratan. Begitu air turun, surut, nah kita kebagian sampahnya. Seperti itulah kira-kiranya. Harapannya ya pengennya sih jangan ada yang lain selain daripada drenase. Penghasilan itu nggak nihil. Kalau drenase jadi harapan nggak banyak sih, mencari sesuap naja aja paling gampang drenase sama teri-teri yang lain. Kalau lainnya itu ya misalnya kalau ngebon berapa bulan, kalau pisang berapa tahun, mana mau dimakan sehari-hari nggak tentu kan. Tapi kalau ikan insya Allah nggak mungkin akan lelah karena tiap hari diolah, dibikin, dibeli, dibawa, dijual. Prosesnya cepet semua, gerak cepet. Kalau menurut saya, harapan saya Pulau Pasaran tidak boleh hilang dari asli Pulau Pasaran ini sebagai ikon ikan teri terbesar di Indonesia, bahkan yang termula dari tahun 60-an sampai sekarang 2022 masih aktif, bahkan penyumbang gizi mungkin yang paling terbesar karena 70% masuk ke Jakarta, 30%-nya ke daerah lain. Dan pesan saya untuk orang-orang yang di darat khususnya ya, yang di bantaran sungai, tolonglah sampah itu dijaga dengan baik. Jangan seolah-olah dia tidak mau tahu karena dampaknya itu akan besar, terutama teluk kita yang bersih jadi kotor. Nah, terus jentik-jentik ikan atau larva itu akan mati karena dari plastik itu sendiri akan meracuni mereka, kayak bibit ikan, larva-larva ikan itu akan mati. Nah, kita mau sampai kapan? Tolonglah, artinya harapan saya dan pesan saya mudah-mudahan mereka sadar lah kalau buang sampah itu, tatkala buang sampah di sungai itu akan dampaknya ke anak cucu kita juga nanti. Apalagi laut kita ini hanya berapa mil dari samudra luas ya. Warga Pulau Pasaran berharap pulau ini bisa tetap menjadi ikon ikan teri di Indonesia. Untuk itu, demi menjaga kelestarian ikan teri di laut, mari sama-sama kita jaga laut dan sungai dari keberadaan sampah yang bisa mencemari perairan dan mengganggu populasi ikan teri di Indonesia.